Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Pak Tanto. Alhamdulillah keadaan saya pagi hari ini sehat Pak Tanto. Bagaimana dengan Pak Tanto? Alhamdulillah kami juga sehat Pak Wawan. Sebelumnya maaf ya Pak Wawan, boleh saya mewawancarai Pak Wawan mengenai modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin mengatasi dilema kita benar lawan benar dan benar lawan salah. Ya, monggo Pak Tanto, boleh saja apa yang mau ditanyakan, kami silakan Pak Tanto. Terima kasih Bapak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema kita atau rujukan moral? Dilema etika atau juga moral. Jadi kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai itu bertentangan. Misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kemudian kita juga harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Itu Pak. Ya Pak, makasih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami biasanya duduk bersama jika ada catatan guru untuk membicarakan masalahnya, dan kami juga mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kami juga membuat keputusan yang berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terkait. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak bisa lakukan selama ini? Yang pertama, kami tentunya harus mengumpulkan data, semua informasi yang ada. Kemudian yang kedua, melakukan identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, kami bicarakan dengan rekan-rekan guru untuk mencari solusi yang adil dan tentunya yang terbaik. Setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Begitu Pak Tanto. Hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya? Hal-hal yang efektif ya. Jadi yang efektif adalah melibatkan semua pihak Pak Tanto dalam diskusi, kemudian tentunya memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas serta adil. Kemudian tentunya harus terbuka dalam berkomunikasi yang baik juga. Tentunya komunikasi yang baik ini juga membantu juga. Demikian Pak Tanto. Ya. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ya? Untuk hal-hal yang merupakan tantangan Pak Tanto, termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Jadi kesulitan untuk memuaskan semua orang itu memang sulit, dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang tentunya harus kita pertimbangkan. Apakah dapat memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Begini Pak Tanto, jadi kami tidak mempunyai jadwal yang ketat Pak Tanto, tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan dengan lancar Pak Tanto. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang membantu itu adalah yang pertama adalah dukungan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah.
kemudian adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultannya itu pun jika diperlukan yang dari konsultan, kemudian dari dukungan komunitas yang ada di sekolah seperti komite, kemudian orang tua murid itu juga membantu kami Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ya? Ya, dari semua itu saya banyak belajar. Kemudian yang paling harus kita pahami dan harus kita banyak belajar tentang bagaimana kita berkomunikasi yang terbuka. Kemudian kita juga mau membuka diri untuk mendengarkan pendapat dari semua pihak. Itu Pak Tanda. Kemudian kita juga harus fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua orang. Maaf ya Bapak telah mengganggu waktu Bapak selaku Kepala Sekolah SDN 2 Selo. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Tanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Sukanto, CPP angkatan 11. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tanto. Alhamdulillah kabar siang hari ini kami dalam keadaan sehat walafiat. Dengan ada keperluan apa Pak Tanto? Jadi Pak, sebelumnya saya minta maaf Pak. Bolehkah saya mewawancarai Bapak mengenai modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu mengatasi dilema etika benar lawan benar dan benar lawan salah gitu Pak. Ya boleh Pak Tanto. Insya Allah kami selalu terbuka untuk melaksanakan wawancara dengan Pak Tanto. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti kasus siswa yang terlambat, tetapi ini berbenturan dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Ada juga kasus perkelahian antara siswa yang disebabkan oleh masalah-masalah yang sepele. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya Pak Tanto, kami mengundang teman-teman untuk melaksanakan diskusi bagaimana baiknya untuk mencari solusi ketika terjadi permasalahan di mana kedua belah pihak merasa saling upayanya ya kami mencari solusi bersama dengan teman-teman. Harapannya apa yang kita lakukan tadi tidak ada pihak yang dirugikan. Terus gini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami ambil biasanya Pak Tanto, itu pertama kami mengumpulkan informasi dari
berbagai pihak. Setelah informasi terkumpul, kemudian kami mengidentifikasi informasi tersebut berdasarkan nilai-nilai sebab apa kok bisa terjadi pertentangan di antara kedua belah pihak. Kemudian kami pertimbangkan dampak-dampak dari keputusan yang akan kami ambil. Kita diskusikan bersama teman-teman sehingga seperti tadi harapannya keputusan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi informasi tersebut kita analisa, kemudian baru kita merencanakan. Ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya? Yang paling efektif adalah kami melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan tenaga kependidikan dalam proses pengambilan keputusan. Kita selalu berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan itu sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang harapannya keputusan tersebut memanusiakan manusia. Terus gini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, yang pada dasarnya masing-masing itu merasa benar, sehingga kadang-kadang juga kita ada tekanan dari luar yang memihak salah satu dari pihak tersebut, sehingga dampaknya akan ada ketidakpastian di dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang bisa diterima oleh semua. Ini menjadi tantangan. Terus gini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya tidak selalu menjadwalkan kegiatan tersebut Pak Tanto, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah yang saya ambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan dari tim yaitu yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu Pak Tanto. Terkadang saya juga melibatkan konsultan dari luar jika diperlukan agar mendapatkan pandangan tambahan, dukungan dan keterlibatan seluruh warga sekolah juga sangat membantu di dalam proses pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Saya sebagai yang dituakan senantiasa belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting di dalam pengambilan keputusan Pak Tanto,
Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan, serta fleksibel juga untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan, sehingga keputusan yang kita ambil itu menjadi keputusan bersama. Maaf ya Bapak, telah mengganggu waktu Bapak selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Selo. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Tanto, insya Allah pintu kami selalu terbuka untuk selalu melaksanakan wawancara dengan Bapak demi kemajuan sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.